Salve, perkenalkan nama saya Ida Bernadetta Nasu, SAG, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta 604012590002 dengan nomor induk mahasiswa 25869050807. Program Studi Pendidikan Agama Katolik di LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar di SMA Negeri 2 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada kelas 11 dengan materi peran hierarki dalam Gereja Katolik. Selamat menyaksikan. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat-sehat kah? Sehat. Baik anak-anakku, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang peran hierarki dalam Gereja Katolik. Ibu mau tanya, semua bawa kitab suci kah tidak? Bawa. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdiri, kemudian kita berdoa bersama. Berdiri dan berdoa bersama. Kita berdoa sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Engkau memanggil para hierarki untuk setia dan terpanggil seumur hidup, melayani Engkau dan gerejamu. Melalui kehadiran dan pelayanan mereka, ajarilah kami agar tetap setia dan terpanggil ikut ambil bagian gerejamu, sehingga kami dapat bekerja sama untuk kemajuan iman gerejamu. Doa kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silahkan duduk. Oke, adakah teman-teman yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Penny Lalosius Laga. Quinsa. Ada 4 orang ya? Iya. Nanti sebentar kita berdoa, semoga pertemuan berikut teman-temannya bisa hadir bersama-sama dengan kita ya. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran tentang peran hierarki dalam Gereja Katolik ini punya 4 tujuan. Jadi setelah kita mempelajari peran hierarki dalam Gereja Katolik, peserta didik atau kalian semua diharapkan bisa mengerti dan memahami serta menjalankan 4 hal ini. Yang pertama, memahami arti hierarki. Memahami arti hierarki. Hierarki itu apa? Nanti kita sama-sama lihat. Yang kedua, menjelaskan makna hierarki dalam Gereja Katolik. Yang ketiga, menjelaskan susunan hierarki dalam Gereja Katolik. Yang keempat, sebelum itu, Ibu ajak kalian untuk berdiri, kita menyanyi dulu. Tahu lagu ini? Tahu. Tahu toh, pasti. Lagu ini kan lagu dari Mada Bakti ya kan? Iya. Ya. Oke, kita sama-sama menyanyi ya. Sesudah dirimu, sama-sama. 1,
3. Sesudah dirimu Diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi. Ayat yang terakhir, di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Baik, silakan duduk kembali. Kenapa Ibu Guru pilih lagu ini? Karena lagu ini mau mengingatkan kita kembali bahwa kita semua adalah saksi Kristus. Nanti dalam pembelajaran kita akan lihat susunan hierarki itu siapa-siapa saja. Apakah kita masuk dalam susunan hierarki atau tidak? Kemudian kita masuk dalam hierarki atau tidak, tapi kita semua adalah saksi Kristus. Gambar ini, gambarnya jelas? Jelas. Ya, ada 4 gambar ya di depan sini. Gambar 1.1, 1.2, dan 1.3 dan 1.4. Bisa lihat semua gambarnya? Bisa. Tahu dan kenal orang-orang yang ada di gambar itu punya jabatan sebagai apa? Tahu? Iya. Kalau gambar 1.1, jabatannya sebagai Bapak Paus. iya. Paus. Paus kita yang sekarang siapa namanya? Iya, betul sekali. Gambar 1.2. Bapak Uskup. Iya, uskup. Gambar 1.3. Pastor atau imam. Kalau gambar 1.4? 1.4? Ada yang jawab frater, betulkah? Ya, itu 1.4 adalah Diakon. iya, diakon. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Jadi nanti berikutnya kita akan lihat toh. Ya. Frater itu dia masuk atau tidak di dalam hierarki. Nanti kita lihat. Sekarang Ibu mau kalian dua-dua, kan duduk dua-dua toh? Atau kalau sendiri bisa gabung dengan teman yang di belakang. Bagaimana urutannya? Nah ini, bagaimana urutannya? Bagaimana urutan gambar tadi itu? Gambar 4 gambar tadi itu, bagaimana urutannya dalam hierarki? Terus jawab
apa itu hierarki menurut kalian? Yang kalian ketahui, kalian jawab 3 pertanyaan ini. Bisa? 2-2 orang ya, dijawab dulu. Bagaimana urutannya jabatan-jabatan tersebut dari gambar itu? Gambar 1.1 ini paus, 1.2 uskup, 1.3 imam, dan 1.4 Diakon. diakon. Nah, sekarang jawablah pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana urut-urutannya? Yang paling tertinggi itu siapa dari gambar yang tadi? Jawab langsung saja yang sudah tahu. Urutan yang tertinggi adalah paus, kemudian uskup, dan Pastor atau imam. iya, pastor atau imam, terus diakon. Menurut kalian hierarki itu apa? Ada yang bisa jawab? Hierarki itu apa? Hierarki itu suatu wewenang atau kepemimpinan. wewenang atau kepemimpinan yang mengalir dari atas ke bawah. Itu benar juga ya, jawabannya benar. Hierarki itu suatu kepemimpinan yang mengalir dari atas sampai ke bawah. Iya, benar jawabannya ya. Penjelasannya bisa baca toh? Bisa. Oke, kita lihat sama-sama. Kata hierarki berasal dari bahasa Yunani hierarchi, yang berarti asal usul suci atau tata susunan. Jadi kalau tadi jawabannya apa, susunan kah? Susunan kepemimpinan yang mengalir dari atas ke bawah, itu ada benarnya. Tapi hierarki yang dimaksud di sini adalah susunan hierarki dalam gereja Katolik. Jadi susunan hierarki yang berasal dari Yesus sendiri. Ya, susunan hierarki yang berasal dari Yesus sendiri. Pemimpin, tata susunan yang dimaksud adalah tata susunan penggembalaan umat Allah oleh para rasul. Para rasul Petrus sebagai pemimpin para rasul. Para rasul itu adalah Petrus. Dan setelah para rasul tiada, digantikan uskup. Jadi uskup di setiap wilayah itu pasti ada karena mereka pemimpin. Kemudian struktur hierarki gereja yang sekarang terdiri dari Dewan Para Uskup dengan paus sebagai kepalanya dan para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Tugasnya melayani, menggembalakan jemaat. Nanti kita akan lihat sama-sama di dalam bacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Jadi apa itu hierarki tadi? Itu ya penjelasannya. Hierarki adalah tata susunan suci. Tata susunan suci dari Yesus Kristus sendiri yang diturunkan oleh Petrus ke para rasul dan akhirnya kepada para uskup. Yang membantu uskup adalah imam dan diakon. Itu. Oke, kita lihat lagi. Hierarki itu selalu berhubungan dengan apa? Hierarki itu selalu berhubungan dengan apa ya? Hierarki itu selalu berhubungan dengan orang yang ditabiskan. Siapa saja yang ditabiskan? Diakon, imam, uskup. Iya, diakon, imam, dan uskup. Ini
Ada kan diakon seumur hidup toh? Iya. Diakon yang dimaksud di sini adalah diakon yang siap menjadi imam. Ya. Jadi diakon yang akan ditabiskan menjadi imam. Itu yang masuk dalam hierarki. Jadi siapa-siapa saja yang masuk dalam hierarki, mereka yang menerima tabisan suci, itu masuk dalam hierarki. Sekarang kita akan lihat sama-sama dasar kitab suci. Nah, sekarang boleh pakai kitab suci. Semua ada bawa kitab suci? Coba baca sama-sama dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sudah ketemu? Baca? Baca sama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, benar Tuhan." Baik. Dalam bacaan kitab suci tadi dikatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Hal itulah yang dilakukan oleh para hierarki untuk kita umatnya. Para hierarki menggembalakan domba-domba. Domba-domba itu siapa? Kita. Ya. Makanya di situ Yesus memilih pemimpin para rasul, yaitu Petrus, diganti oleh Paus. Pengganti para rasul adalah uskup. Setiap wewenang yang diberikan oleh uskup kepada umat harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Karena sebagai seorang yang dipilih, mereka punya tugas di dalam hierarki adalah menggembalakan domba-domba, melayani seluruh umat di mana saja itu. Jadi tugas mereka adalah tugas pelayanan, tugas untuk melayani. Ada di dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, mengajar, merangkul umat Allah untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Perintah-perintah Yesus itu jelas. Ya, yang paling sederhana adalah mengasihi. Kita dengan mudah bisa bilang bahwa kita mengasihi sesama, kita mengasihi yang ini, yang itu. Tapi kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya secara sungguh-sungguh. Secara ikhlas. Kita sulit melakukan hal kasih itu kepada sesama. Dan dasar kitab suci yang berikut ada di dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Pada bagian ini lebih ditegaskan lagi untuk menggembalakan jemaat Allah. Jemaat Allah yaitu kita, umat Allah. Kita semua umat Allah. Kita dijaga, kita punya pemimpin. Kita punya seseorang yang lebih tinggi di dalam hierarki. Ada uskup di wilayah Keuskupan Manokwari Sorong. Ada pastor paroki di paroki kita masing-masing. Iya toh?
Ya, mereka itu pemimpin-pemimpin tertinggi yang hadir untuk melayani umat di wilayah-wilayah itu masing-masing. Maka sebagai umat, kita ikut berpartisipasi dalam tugas pengembalaan itu. Kita ikut ambil bagian untuk membantu para hierarki dalam tugas pelayanan ini. Kita ikut ambil bagian dalam tugas-tugas itu. Anak-anak, jadi kesimpulan pengertian hierarki adalah tata susunan kepemimpinan umat Allah yang dipimpin oleh paus sebagai ketua dewan, para uskup, dan dibantu oleh Imam dan diakon. mereka meneruskan tugas pengembalaan para rasul. Tata susunan hierarki kita lihat sama-sama. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi Ibu harap supaya kita tidak boleh lupa sebagai umat Katolik, kita tidak boleh lupa susunan hierarki yang kita miliki. Tidak mungkin kan Bapak Uskup itu dia punya wilayah teritori yang banyak ini terus dia melayani seluruhnya, tidak bisa. Jadi dibantu oleh imam, di setiap paroki itu ada pastor paroki. Kemudian sekarang kita akan lihat fungsi hierarki itu apa saja kah? Ada satu orang yang bisa baca poin 1. Siapa yang bisa baca? Iren, silahkan. Menjalankan tugas-tugas seperti pelayanan, sakramen-sakramen, mengajarkan dan sebagainya. Iya. Jadi sudah jelas ya, tugas dari imam itu menjalankan tugas seperti pelayanan sakramen. Iya toh? Jadi pelayanan sakramen itu hanya bisa diberikan oleh siapa? Oleh mereka yang sudah tertabis di wilayahnya kita di sini, ya berarti oleh imam. Kemudian yang kedua, coba Mardiana. Menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Teladannya yaitu dari siapa? Dari Yesus sendiri. Si hierarki menjalankan tugas pelayanan sakramen-sakramen. Yang bisa menjalankan tugas pelayanan sakramen adalah imam atau mereka yang sudah tertabis. Dan yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Yang berikut, tugas hierarki. Tugas hierarki yang pertama apa? Yang kedua, Sebagai nabi, imam memberitakan sabda Allah. yang ketiga, Sebagai imam menguduskan umat. dan yang terakhir sebagai raja menggembalakan umat Allah. Jadi fungsi dan tugas hierarki itu sangat jelas ya. Sebagai nabi, imam, raja, sebagai guru, mengajar. Siapa saja sebagai guru, tapi hierarki ini guru utama, toh, yang diutus oleh Yesus sendiri hadir di tengah-tengah umat untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran Yesus, perintah-perintah Yesus itu tersampaikan pada seluruh lapisan umat. Yang terakhir, Ibu mau kalian menonton sebuah video dan menjawab beberapa pertanyaan ini. Boleh ya? Boleh. Kita lihat sama-sama ya.
Baik anak-anak, dari video yang kita nonton tadi dan sudah didiskusikan di dalam kelompok, apakah ada yang bisa mempresentasikannya di depan? 1 atau 2 orang dari kelompok. Ada yang bisa? Pertanyaannya ini, bagaimana struktur kepemimpinan hierarki dalam gereja Katolik? Apa saja tugas dan fungsi uskup, imam, dan diakon? Dan doa itu nanti ada 1 atau 2 orang punya yang bisa kita pakai untuk doa penutup. Ada yang bisa? Mana, dari kelompok mana duluan? Oke, mari Lucy. Kita dengarkan ya jawaban dari kelompok 1 ini toh? Iya. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjawab pertanyaan apa saja tugas dan fungsi uskup, imam, dan diakon. Jawabannya adalah fungsi dan tugas dari imam, uskup, dan diakon adalah menjalankan tugas pelayanan sakramen-sakramen seperti sakramen baptis, komuni, dan perkawinan, kecuali sakramen krisma dan sakramen pentabisan. Kalau sakramen krisma dan pentabisan hanya diberikan oleh uskup. Sekian dari saya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya benar ya, jadi imam itu memberikan sakramen-sakramen kecuali sakramen krisma dan sakramen tabisan. Itu hanya boleh diberikan oleh uskup. Oke, kelompok 2. Saya, Bu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana struktur kepemimpinan hierarki dalam gereja Katolik? Paus, uskup, imam, dan diakon. Mengajar sebagai nabi dan raja. Memastikan bahwa seluruh umat taat dan percaya, taat mengikuti gembala yaitu Yesus Kristus yang hidup. Taat pada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Terima kasih atas Kita kasih waktu. tepuk tangan. Iya. Jadi sumber-sumber untuk mengenal Yesus itu adalah kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Maka jawaban yang tadi dari kelompok 2 itu benar. Untuk mengenal Yesus kita harus tahu 3 sumber itu sebagai umat Katolik. Oke, kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pelajaran hari ini tentang peran hierarki dalam gerejamu. Berkatilah para pemimpin kami, paus, uskup, dan imam, agar senantiasa bijaksana dalam memimpin dan melayani umat. Terima kasih untuk kita semua. Beri salam